Speeding jadi paham, sorry aku lagi flu, tapi tentunya sebelum video ini dibuat, aku sudah mengikuti protokol kesehatan dan antigen guys. 2 kali, tapi mungkin karena cuacanya aja. Nah hari ini ada kolomnya cuma 1, kecil. Tapi aku penasaran kenapa ya mau diliput. Oh ternyata teknologinya guys, teknologinya udah full. Keren banget. Nah sekarang Dominic mau ngajak kalian. Tapi tunggu dulu ya, para misa Koespedia jadi paham. Ini kan sebenarnya ya, tim Koespedia udah nangkep nih. Nangkep Koko ini kan susah banget nih mau diwawancarain di Koespedia. Hari ini Koespedia berhasil menangkap Ko Stephen yang katanya kolamnya full banget teknologi. Ya kan? Stay tune, ikutin aku terus. Para bisa Koespedia yang awam jadi paham. Jadi timnya Koespedia berhasil menangkap Om Steve untuk diwawancarain di Koespedia yang awam jadi paham. Udah tahu dong Om. Siap. Apa kabar Om? Baik, baik. Om, ini kan ya aku penasaran ya. Ini kolamnya cuma 1, nggak besar pula. Apa sih ini spesialnya Koespedia sampai mau ngeliput? Katanya teknologinya full, coba jelasin deh Om. Ya sebenarnya sih enggak ya. Sebenarnya teknologinya ini lebih banyak manual. Oh manual. Jadi di sini saya pakai helix. Helixnya itu statik. Dan itu di ujungnya itu saya ada kasih polishernya itu sand filter. Ya jadi airnya itu cukup bening. Tetapi menggunakan teknologi yang cukup simple ya sebenarnya. Cukup simple. Katanya bisa dari handphone juga ya teknologinya? Oh iya betul. Ini semuanya terhubung ke internet dan bisa dikontrol, termasuk aerator, pompa, UV, semuanya bisa dikontrol dari jarak jauh. Jadi kalau mau matiin lah handphone, betul. Termasuk feeder juga bisa semuanya. Kok ini terinspirasinya katanya kolamnya juga buat sendiri para pemirsa Koespedia jadi paham. Ini jago banget nih kalau bikin. Kalau nggak salah punyanya Om Sugi juga waktu itu dikasih ini ya. Dikasih pemasukan gitu yang baru ya? Sebenarnya itu ini kolam ini kenapa bisa jadi kolam di daerah sini? Ini karena memang ada arahan kalau misalnya kita ada percaya feng shui, jadi kita diminta untuk membuat sebuah kolam di lokasi tertentu. Dan gitu. Jadilah kolam seperti ini. Kenapa tuh masih ada kayak gitu tuh? Ini dikatakan karena kolam koi itu air mengalir itu membawa berkah. Oh gitu, jadi harus pakai feng shui gitu. Betul. Oh, aku baru tahu nih para pemirsa, dapat pelajaran terbaru. Ternyata bikin ikan koi juga harus ada tempatnya, nggak bisa sembarangan bikin ikan kolam aja gitu ya? Betul. Oh gitu. Nah ini untuk airnya sendiri berapa ton nih? Ini air sekitar 40 ton. 40 ton? Betul. Dengan isi ikan yang berapa banyak? Sekitar kisaran 35 ekor. 35. Ini luasnya sendiri, lebarnya ini berapa nih? Kalau nggak salah itu sekitar 5 kali 6 ya. 5 kali 6 ya. Nah, ini kan ngomong-ngomong ya, jadi para pemirsa Koespedia menjadi paham, ikan koi itu bukan hanya sekedar ikan, ada filosofinya, ada orangnya, ada pembuatan kolamnya, ada juga lombanya. Nah, kalau menurut Om sendiri nih, filosofinya ikan koi apa? Pertama, otomatis kita menikmati ya, kita enjoy. Dari memberi pakan, melihat pertumbuhan ikan, ya cukuplah kita menikmati seperti itu ya. Termasuk kategori bisa healing juga ya? Betul. Bisa healing ya. Nah kalau untuk ukuran kolam segini ini sendiri itu berapa lama pembuatannya? Pembuatannya itu waktu itu sekitar mungkin 3 bulan ya. 3 bulan ya? Oke, tapi bagus nih ya. Keren, terus bersih, ikannya juga besar-besar. Ini ada ikan apa aja nih Om? Di sini campuran ya semuanya ya, dari kohaku ada, siro ada, soa, ada golden con, ginrin, hampir semuanya sih. Cuma memang rata-rata ikan-ikan ini saya beli dari Tosai semua. Oke, itu miliknya siapa ya ownernya? Gimana? Ownernya siapa ya? Oh, dari Faikoi. Oh, Faikoi, oke. Oke, berarti kalau Faikoi udah pasti tahu dong, karena tim Koespedia udah sering nangkep itu ownernya langsung ya, CEO-nya Om Sugi. Nah, para pemirsa Koespedia jadi paham. Sedikit ya bocorannya untuk para penonton semua bahwa Om Stephen ini sering menang GC. Nah, jadi di sini kesimpulannya nggak perlu kolamnya banyak, nggak perlu kolamnya besar. Kolam yang
satu pun yang nggak begitu besar pun bisa menghasilkan ikan yang bisa menang GC. Gimana ceritain tuh Om? Ya sebenarnya sih kalau misalnya sering menang GC enggak juga ya. Ya cuma memang ada menang berapa kali. Ada beberapa kali ya, beberapa kali. Ya. Oke. Yang pasti satu dari pemilihan ikan, bibit, bebek dan bobot itu sangat penting. Ya. Ya dan juga pemberian pakan. Ya pemberian pakan itu banyak hobis Indonesia itu kadang-kadang kurang pemberian pakannya. Sedangkan kalau saya di sini memang menganut pemberian pakan hampir 3% per hari 3% dari berat badan ikan. Oh jadi pemberian makan juga emang ada ya Om ya? Misalnya seharusnya nih kalau ikan koi sendiri itu sehari berapa kali sih? Sebenarnya sih kalau misalnya anjuran dari orang biasa rata-rata 2 kali sampai 3 kali. 2 kali sampai 3 kali dengan berapa banyaknya? Biasa yang bisa dihabiskan dalam 5 menit. 5 menit. Iya. Nah, ini kan karena di sebelah aku ini sering banget menang GC ya, tapi jawabnya beberapa loh. Beberapa ya, paham kan? Nah, aku mau tanya, kalau ikan koi itu bener nggak sih bisa maksudnya ditaruh di air hangat gitu Om? Sebenarnya bisa aja, nggak ada masalah. Jadi kalau ikan koi itu kan sebenarnya satu jenis dengan ikan mas. Jadi dia cukup termasuk ikan yang cukup kuat. Ya, cuma memang kalau misalnya di air yang suhunya lebih dingin, dia punya skinnya itu beda. Skinnya beda dan warnanya itu juga beda. Lebih nyala atau? Dia skinnya itu nanti akan lebih halus, warnanya juga lebih keluar ya. Lebih keluar ya? Lebih shining ya. Lebih shining ya, oke. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya kalau ikan koi di kolam air panas ya? Maksudnya hangat lah gitu ya, bukan panas? Ya kalau misalnya kita bicara hangat, kalau ikan koi itu sampai ke suhu 28-29 itu masih oke. Oke. Pertumbuhan masih oke. Nah, biasanya kalau ikan koi di air hangat itu karena apa? Sakit kah? Atau lagi sedang di karantina kah? Atau apakah? Sebenarnya memang kalau standarnya itu kalau pengobatan ikan biasanya itu kalau misalnya kita obatin ikan biasa membutuhkan suhu yang agak tinggi. Jadi biar dia punya metabolisme lebih cepat. Lebih cepat ya? Oke, ini ikannya bagus-bagus banget. Nanti aku kasih tahu ya makanannya dari siapa sampai ikannya ini keren-keren dan bagus-bagus ini sampai menang GC beberapa kali loh ya. Terima kasih. Kok ini kita pengen tahu juga filternya di mana di sini? Ya di sini satu deret. Oh, ini filternya di sini. Oke. Nah, kalau ini sendiri apa nih kok? Ini sebenarnya ini ORP meter. Jadi kolam ini menggunakan ozon. Oh, ozon. Betul. Manfaatnya buat ikan koi sendiri apa? Jadi kalau ozon itu kan dia kan sebenarnya hampir sama dengan lampu UV, cuma memang dia lebih kuat ya. Lebih kuat ya. Jadi dia membuat airnya itu tuh lebih jernih dan lebih bening. Lebih jernih dan lebih bening dan ya. juga membunuh kuman juga sih dia sih. Oke, begitu-gitu ya kok. Ini keren banget ya, bagus banget. Oh itu buat tempat makanan ikannya itu ya? Iya betul. Oke, itu bisa dilihat handphone dong. Makan jam segini gitu ya. Dan kebetulan itu saya bagi dua karena satu untuk color food, satu untuk grow food. Jadi kalau misalnya kapan perlu color ya kita nyalain yang color, kapan perlu yang growth ya kita nyalain yang growth. Perbedaannya apa tuh kok? Kalau misalnya color itu kan lebih banyak untuk menaikkan warna ikan nih. Oh warna ikan, kalau yang color buat khusus makanan khusus color ya, color kulit betul. Ya. Oke. Nanti para Pisau Koi Sepeda yang jadi paham. Nanti kameramen akan ngasih lihat semua videonya sekelilingnya, terus teknologinya yang di belakang ini dan lain-lain. Oh, ini bagus banget kok, terus simple, terus juga bersih, nggak terlalu rumit ya. Desainnya simple tapi keren gitu. Udah berapa kali sih bikin kolam sendiri kok? Sebenarnya kalau misalnya bicara kolam ini termasuk renovasi keempat. Oh, renovasi keempat. Iya betul. Berarti yang sebelumnya ini udah di keempat kali nih direnovasi ya. Gitu ya. Ya karena kan kalau misalnya kita piara ikan itu kan pasti selalu ada sesuatu yang kita mau capai ya. Ya contohnya kalau awal kita piara ikan mau bisa ikan jumbo sudah dapat. Cuma berikutnya kita mau airnya bening. Ya, kita coba cari lagi, naikkan lagi ya. Ini ya renovasi yang terakhir ini. Yang terakhir ya. Tapi para pemirsa, aku tuh selalu bertanya-tanya ya dalam hati aku selama aku menjadi host Koispedia udah 3 tahun ini ya. Kan kalau orang hobi mobil bisa dipakai gitu kan ya. Terus hobi traveling dia datang ke tempat baru-baru gitu ya. Kalau hobi ikan menurut Om sendiri deh yang Om rasain tuh apa sih Om? Kepuasan ya. Oh kepuasan. Kepuasan ya. Suatu kepuasan tersendiri bahwa kita terutama bisa memelihara dari tosai sampai ukuran jumbo dengan kualitas yang tetap terjaga. Ya, Oke. Kalau jumbonya ikan paling besar tuh apa? Seberapa banyak tuh? Seberapa besar itu kan koi sendiri? Dulu saya pernah piara karasi, ada yang pernah mencapai 1 meter. 1 meter? Iya betul.
Tapi bertahan ya rata-rata nggak? Atau banyak yang nggak gitu, nggak bisa nyampe 1 meter gitu? Nggak banyak yang bisa mencapai 1 meter. Nah itu rasionya apa tuh bisa sampai 1 meter gitu? Pertama otomatis ya itu dari gennya terlebih dahulu, dan juga ya kita harus dukung dengan pakan juga ya. Oh oke. Kalau gitu terima kasih Kosti penjelasannya, kolamnya simple, desainnya bagus gitu ya para pemirsa. Jadinya tuh aku juga bertanya-tanya, kenapa sih emang kolamnya ada berapa gitu kan? 1, terus apa ya? Kok sampai tim Koispede mau nangkep susah banget, sering ketemu tapi nggak mau masuk in frame gitu kan? Oh ternyata teknologinya bagus, ikannya juga bagus. Oh ternyata sering menang GC dan beberapa kali ya guys. Oke, thank you kok. Boleh ya, aku lihat-lihat ya. Siap, ambil gambar. Oke, thank you. Makasih Om Steve. Terima kasih, mari. Para bisa Koispede yang menjadi paham, akhirnya Dominic seneng banget mau ngasih tahu kalian semua yang ada di rumah. Apa sih rahasianya kalau ikan bodinya bagus dan skinnya bagus? Nih, Dominic mau kasih tahu guys. Ada Ume Kue Food. Ume Kue Food itu mengandung banyak banget vitaminnya di dalam kandungan makanannya. Serta dia nggak kalah banget. Karena kenapa aku bilang nggak kalah banget sama produk impor? Karena walaupun dibuatnya di Indonesia para pemirsa, formulanya dari impor. Coba tuh ya kan, kandungan vitaminnya juga banyak, udah pasti ikannya jadi bagus, bodinya bagus, kulitnya bagus. Makanya untuk para pemirsa Koispede yang jadi paham, buruan ikannya dikasih makan dengan Ume Kue Food, ya kan? Para pemirsa Koispede yang menjadi paham, Dominic mau undur diri dulu. Dominic mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan mohon maaf juga apabila aku cinta kalian lahir dan batin. Jangan lupa ya, para pemirsa Koispede menjadi paham, di like, di komen, di subscribe ya kan. Thank you for watching. Sampai ketemu di video berikutnya ya kan, Koispedia yang awam jadi paham.